Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada seluruh keluarga besar Toton Group dan rekan dimanapun berada. Berikut ini adalah konten tersentuh Bung Diri Mantap DBS menemukan citanya. Den Bagus Sipahutar merupakan salah satu duta Poktan SMB Sekayan yang datang untuk menggapai cita-citanya, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua dan keluarganya. Awal kedatangan Bagus Sipahutar menunjukkan anak yang cerdas. Suatu hari beliau melakukan kesalahan, lalu mendapatkan didikan dari bapak pimpinan yang super ganteng dan nasihat dari ibu penasehat Ibu Dini Aprilianti. Melalui bincang-bincang dengan Bapak Budiman, DBS merasa tersentuh dengan kisah Bung Diri Mantap. Dan mulai saat ini Bapak Budiman sudah dianggap Bapak oleh Bagus Sipahutar. Semoga dari kesalahan-kesalahan yang telah dibuat DBS menjadi pembelajaran bukan hanya untuk DBS namun untuk kita semua, bahwa setiap manusia tentunya pasti pernah melakukan kesalahan. Namun kita harus mau mengakui dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Mari kita saksikan konten berikut ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Bagus Sipahutar, umur saya 19 tahun, tanggal lahir saya tanggal 6 Juli 2002. Dalam video ini saya meminta mohon kepada Bapak agar kiranya bersedia membina saya, menggembleng saya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, agar bisa membanggakan orang tua, menjadi berguna di masyarakat dan lingkungan sekitar. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah merokok? Udah punya pacar? Udah. Apa alasannya merokok? Ya, alasannya kemarin nggak ada Pak, waktu terikut sama teman aja kemarin. Nah ya itulah alasan terikut kan. Kalau hati-hati, kemarin kau telepon kau siap dididik, digembleng, bahkan ditempeleng. Nah sekarang aku nggak mau memaksa karena kau masih buruh kasar yang harus biayain hidupmu. Uang beli rokok berapa duit? Tanya hatimu dulu. Mau lanjut rokoknya atau gimana? Mau berhenti Pak. Mulai kapan? Lewat 5 detik, gak ada artinya. Mulai sekarang. Aku gak mau maksa-maksa, tanya hatimu dulu. Hah? Mulai sekarang Pak. Kau keluar dulu sebentar, kira-kira berapa menit? 1 menit apa penting? Itu sudah kau beranjak dari situ dulu, jadi gak ada paksaan. 1 menit ke udah. Coba jadi karena nah, kalau kau udah yakin, berarti bukan atas paksaanku ya. Kalau kau udah yakin, masuklah kau, tapi berarti bukan atas paksaanku. Jelas ya? Masuk. Saya siap Pak berhenti merokok. Oh iya, Iya. salam sama ustadzmu.
Jadi ini bukan ada paksaan ya. Nggak ada paksaan ya. Salon nenek ini. Nggak ada paksaan ya, bagus ya. Karena dari keinginan hati ya. Kemarin kita di ruang meeting lantai 2. Dulu Bapak ini perokok. Waktu belum sampai ditanya, dari Bang Rawa, bisa berhenti? Enggak. Jadi udah berapa lama lagu ini? Pun. Dan dia tahu ini pernah merokok sih. Mana sih? Hadir. Ini pernah merokok sesungguhnya menjaga si Niken. Oke, mau lah. Belum Niken. Ayo, Pak. Kasih merokok. Makan boleh? Mau cabut. Kenapa? Makan. Jangan cabut di kedok raja. Makan boleh. Dia 300 makan sehari dia. Itu nomor 3 bapak ini. Beda kasus. Beda kasus bedanya. Kalau pejuang nggak? Kalau pejuang harus tegak. Mau rokokmu, gitu kan? Ampun lah, bilang apa yang dia bilang. Kalau pejuang rokok tunda. Kalau pejuang Jakarta ini di kampus. Ya. Enggak kan? Sama siapa sini? Asapin bro itu sini bro. Terang rokokmu. Kalau Pimpro, kalau kusur kan berhenti rokokmu bisa nggak? Demi si Kia. Bisa Pak. Dia nanya, kamu berdiri sendiri dan anak nanti minta nggak berjanji? Nah Pimpro. Karena kamu, kau cocok itu juga dulu. Kira-kira bisa nggak kelawan dia? Enggak kok. Nggak bisa iya. Nah, jawab Pak Pimpro. Bilang, ayah, aku berjanji gitu. Iya. Ya, tapi nggak boleh ada pesan, harus dari soal hati, jangan pada rokok. Ya, ini anggap ada ayah. Ada mama juga itu juga mama, jaga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibikinlah terakhir itu ya pengakuan cerita ya, cerita si Bagus dari mulai kampung berarti ya, dari kampung sampai dia dapat pemberitahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan memberikan kesaksian mengenai New Hunter. Dulu, Opung Ragama melarang saya untuk keluar dari pagar Toton Baho Green Barum jika tidak memiliki izin dari Opung. Pada tanggal 14 Oktober 2021, untuk mengikuti acara Revolusi Mental ala Toton Group yang diselenggarakan di New Hunter cabang bawah. Pada saat itu saya awalnya ragu untuk ikut ke sana. Tetapi karena seluruh staf di kantor pusat serta teman-teman IBK berangkat pergi ke sana, saya pun memberanikan diri untuk pergi ke New Hunter. Dulunya, sebelum mengikuti Revolusi Mental, tanggapan saya tentang New Hunter itu sama dengan hiburan malam seperti yang lain. Tetapi ketika saya sudah mengikuti acara Revolusi Mental Altoton Group, pandangan saya terhadap New Hunter 180 derajat berubah. Kenapa bisa seperti itu? Karena di New Hunter saya bisa melihat dengan mata saya. Di New Hunter, waiters disebut dengan Sri Kandi, dan Sri Kandi tersebut diajari revolusi mental serta dianggap seperti anak sendiri dan diangkat menjadi Boru Nebaho. Dari situ kita bisa melihat bahwa New Hunter memiliki kekeluargaan yang erat serta tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lain.
Demikian kesaksian saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu lu pulang dari sini lu, kan? Sama bapaknya beliau, Pak Dada. Mundur ke belakang. Kenapa adik ini saat itu di konten, mujizat itu nyata? Oh itu harus Pak Dada. Pertanyaannya Senin kemarin, kita ngomong nangis kau kan? Iya, Bu. Gitu. Kenapa itu? Terbawa air. Tiba-tiba nangis gitu, Bu. Ya, kenapa? Mengingat masa belum puasa, suasananya yang beda gitu. Oh iya, karena sana ada keluarga, gitu Iya. kan? Kau lupa, Bapak mau nggak menganggap aku sebagai anak Bapak? Aku akan menganggap Bapak sebagai anakku. Karena orang tua kan nggak harus ini. Saya butuh orang tua di sini. Wah, kalau dia bagus begitu, ya saya alhamdulillah. Tahu nggak itu? Iya, Bu. Jadi kau nasi kemarin itu nggak ada kau ingat? Tentang Pak Dadan? Enggak. Ya udah. Ya, Iya, Bu. nah udah. Ini siapa nih? Fikri, Bu. Tapi kita tahu dulu bahwa ini nggak ada rekayasa. Iya, nggak ada rekayasa. Nggak ada rekayasa. Ini adikmu apa bangmu? Adik, Bu. Kenapa adik? Karena di apa jadi adikku dia, Bu, karena mau sama-sama kuliah gitu kan. Jadi Di ngambil komputer iya, lah. ngambil di informatika. Kan? Iya, Bu. Pertanyaannya. Kamu rokok? Kamu kuliah kan? Iya. Lihat. Kamu rokok nggak? Untuk saat ini sih tidak, Pak. Tapi dulu Dulu pernah, kenapa bisa begitu? karena saya terbawa. Nggak, kenapa kok bisa jadi nggak merokok lagi? Oh, Karena ada niat. Iya. Kemarin waktu baru datang sini, kalau rokok doang seorang pejuang nggak bisa menghentikannya, udah najis bilang gitu. Tapi atas dasar hati itu bisa kau berhentikan, tapi nggak ini. Ayo, lo sama adik lo kalah. Kalau sama aku dulu oke lah. Rokok nggak bisa diberhentikan nasional pejuang. Pecundang. Opung apa bisa memberhentikan? Mobil ngelikucang ini bisa memberhentikan mobil. Direm. Ayo, tak tanya. Kok kenapa bisa bilang? Ini lagi bulan Ramadan nih. Opung mau nanti kau lebaran nggak ngerokok lagi? Iya, Bu. Apa? Gimana caranya berhenti total gitu? Nggak usah tanya dia. Tanya itu sampah-sampah dia ini sembilan tahun gitu. Mana kau nanya sama adikmu dah? Mana kau nanya sama adikmu? Iya. Hal gitu. Kayak ini semut-semut itu tahu saya itu. Sepanjang kita mau kata hati pasti bisa. Kau bilang alam semesta akan begini gitu. Ya, opung mau nanti lebaran terakhir kau nggak merokok lagi. Opung mau. Iya, Bu. Kan lu janjimu aku berhentikan lambat. Kapan lagi? Iya, Bu. Kan tangguh apa tangguh? Pantang tunggu-tunggu dan mengeluh. Pantang tunggu-tunggu dan mengeluh. Gitu. Oke. Kata Budi, kayaknya Budi marah sama lu. Ibu nggak marah kan, Bu? Opung ngasih tahu gitu sama aku. Ya nggak marah, justru ini kan untuk kebaikan bagus. Iya. Jadi bagus pun kalau memang niat nggak ada yang tidak mungkin, semua itu tergantung dari niat kita. Kan kita yang mengendalikan itu. Kita kan manusia yang sempurna, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita memang dikasih akal dan pikiran yang bagus, ya kita pun harus mempergunakan itu. Kalau memang itu rasanya tidak baik untuk kita, ya kita harus bisa menghentikan itu. Menurut ibu sih begitu. Ya sudah, kan kamu orang ini, coba nanti hasilnya dikasih ke ayah. Apa kata ayah, ya? Iya, Bu. Udah. Nah, itu besok tanya ke Pak Haji kita, tanya Pak Ustadz kita. Kalau sih nggak percaya kau, jangan adikmu kau tanya, malu kau. Iya, Bu. Ya udah. Oke, thank you. Angkat tangan begitu. Ya, karena saya salah, Bu. Salam. Ya, nggak mendengarkan, Sampai kapan rencanamu kau salah terus? nggak ke Sampai kapan rencanamu kau salah terus? terakhir sekarang, Bu. Iya, berarti kamu jadi orang. Orang yang benar gitu, entah Bu. Bapak kamu kemarin nggak benar? Masih ada kurang benar, Bu. Apa itu? Yang berbohong soal merokok itu, yang nggak komitmen itu, Bu. Enggak, kalau itu kau bilang dulu di sini tempatnya itu. Iya, Bu. Ada Pak Haji dulu. Iya. Saya tetap merokok dulu, tapi saya berhenti. Oke, aku juga nggak mau mengikuti kata hatimu. Makanya itu kata hati atau kata mulut. Kata mulut itu bisa bagus, bisa setan. Kalau hati itu kata Allah. Jadi itu yang masih busuk kau. Itu kau terus. Iya.
Jadi bagus pun kalau memang niat nggak ada yang tidak mungkin, semua itu tergantung dari niat kita. Kan kita yang mengendalikan itu. Kita kan manusia yang sempurna, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita memang dikasih akal dan pikiran yang bagus, ya kita pun harus menggunakan itu. Kalau memang itu rasanya tidak baik untuk kita, ya kita harus bisa menggunakan itu. Itu aja ambil salah itu kita kami udah semua. Udah nanti kami orang ini jual. Nanti akan dikasih ke ayah. Apa kata ayah ya? Udah. Itu biar tanya kesempatan kita tanya Ustaz kita. Kalau kita tanya Ustaz, jangan adik buka tanya malu kok. Udah. Oke, thank you. Nah Gus, kita udah sama-sama saksikan konten yang tadi bincang-bincang dengan Bapak Pimpinan atau biasa bagus disapa dengan Opung, dan juga nasihat dari Ibu Dini. Coba Fikri aja bisa nih berhenti merokok, berkomitmen dengan dirinya sendiri. Terus bagaimana dengan kamu? Iya Bu, aku juga di dalam hatiku pingin banget gitu berhenti merokok gitu kan. Tapi kemarin itu aku bubal lah buat wandel bilangnya, nggak dengar lah karena keenakan yang ngerokok itu. Jadi kata-kata dari orang-orang sekitar nggak begitu didengarin soal merokok itu kan Bu. Tapi karena udah ada tamparan begini sama aku, tamparan si Fikri aja bisa gitu kan, ya aku juga bakalan berusaha lah langsung. Ini ke lebaran aku akan berhenti total dalam segi merokok dan berusaha untuk hidup sehat lah. Nggak merokok lagi. Amin. Iya, karena kan semua Orang berusaha itu anak setan. Kalau anak Allah saya bisa. Siapapun kita nol. Kita doa semua. Tuhan pasti kasih jalan sama kita, karena HPK itu adalah untuk masalahkan. Nanti saya kebun mau kuliah, kita kuliah, betul nggak? Iya. Jadi nggak ada berusaha, nggak ada, insya Allah nggak ada. Kalau untuk hal-hal kebaikan, hati milik Allah, nggak perlu pakai Allah meluruskannya gitu. Kamu juga bisa lurus gini, bisa luruskan. Tanya, di situ aku bilang tanya bapak, udah tanya bapak. Udah Bu. Mana videonya? Belum dikirim aja. Apa kau bilang? Nggak apa-apa. Ya, buat kerja video nasihat biar. Daya kan begini dengan doa, dan rokok, dan ini, kau bilang gitu. Belum sempat belum karena ada sebentar orangnya Bu. Ayah ini tahap penting. Aku kayak gitu. Salah kau, gak kena, tapi itu pun kata opung lah. Turun kau, tanya Pak Ustadz, tanya baik. Kalau nggak bisa lagi menerima agama musuh. Kan bilang, tanya Pak Haji, kalau kata Pak Haji, Pak Ustadz, dari mana? Belum, dengar juga kata Pak Ustadz dan Pak Haji. Mungkin kalau Pak Ustadz begini, oleh Pak saya masuk ke ruang sebelah, langsung siksa, misalnya. Angkat semua penjara kembali. Sehingga mesti ada Pak Ustadz. Pak Haji ini tadi. Mulai besok ini Pak, udah kalau musim orang kau muncul lah. Besok boleh menang. Ustadz balik. Terus cuma puasa itu nggak bisa kau setan itu. Kan? Kau mau lo punggung lah, ya. Tadi kalau mau dulu tanya dulu. Mau ditanya tuh. Kita ada kemana? Kita bapakmu. Soalnya apa kata bapakmu aja, bapak boleh, tidak boleh. Jadi kau ada kiblatnya. Saya berjanji akan berhenti total merokok. Saya berjanji akan berhenti 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 merokok. Kuat kan? Iya Pak. Nah, sama juga nanti kalau masalah berhenti merokok. Kuat. Ingat aja nanti gue bilang. Oke?
ke bapakmu. Pak, aku begini, aduh Pak gimana gitu, curahkanlah Pak Hedi, makanya kau nangis dulu, tapi jangan curahkan. Tekuk itu tadi lagi, Pak, gimana Pak aku ini, salah terbapu, kemarin aku itu dah, merawat hati. Kau kata hati itu jadi batu. Sudah, makanya sekarang. Ini nangis memang sadar dengan kesalahannya, memperbaiki, sudah mengecewakan Opung, atau memang nangis karena ketakutan. Nanti mau curahkan, nanti mau dijelaskan semua di sama cewek dia mau curahkan. Udah mau tak kau lagi, sekarang ya. Oh nggak mau curahkan mana? Dia tak ada. Sama Ustaz senyum. Kita tadi. Kita tadi. Itu. Makin lemah, kenapa sih, apalagi kalau kita udah bicara kenapa sih gitu. Jadi dari mental yang down itu jadi bikin blank semua. Jadi memang harusnya bagus kalau udah begitu harus benar-benar hatinya tuh dinolkan. Oh iya ya, mungkin aku begini karena aku kurang begini, mungkin aku bisa seperti ini karena pastilah ada hal-hal yang bikin yang biasanya bagus tanggap kan dengan segala sesuatu. Karena ibu lihat waktu awal-awal bagus datang itu yang apa adanya gitu. Nah itu yang harusnya kau pertahankan, apa adanya, menerima semuanya itu dengan hati. Karena Opung itu kan segala sesuatunya memakai hati. Jadi kita pun menerimanya itu harus pakai hati. Kalau kita sedikit aja hati kita melenceng, pasti akan akan berubah gitu, akan merubah apa yang selama ini udah bagus terima. Jadi intinya memang hati harus dinolkan lagi, nol betul-betul di posisi yang bisa menerima apapun. Jadi kalau kita udah nol, itu apapun yang dimasukkan di hati kita itu bisa kita terima gitu. Emang apa sih yang jadi kendala bagus selama ini? Iya Bu, jadi gimana Bu? Emang kata Opung kan, aku itu dulunya gimana gitu, sekarang ibaratnya makin goblok gitu kan. Aku sendiri juga ngerasain gitu juga Bu sebenarnya kan, makanya aku juga bingung di situ, gimana sih aku kenapa bisa begini gitu Bu, dalam hati gitu, kenapa sih bisa begini, kok bodoh banget sih aku gitu, langsung aku jadi ngeklaim, aku nyalain diri gitu Bu. Kalau kau aja bingung gimana dengan orang lain kan gitu. Jadi intinya ya memang nggak boleh bingung, harus seperti dulu awal pertama kali datang. Kok aku bisa merespon segala sesuatunya ya? Mungkin karena dulu kau baru datang itu bentuk keingintahuanmu, bentuk ingin belajarmu itu benar-benar dari hati. Iya dong, baru datang ya kan, baru datang, gue pengen belajar dong. Nah mungkin ke belakangan ini ya mungkin karena kau udah di samping repot atau mungkin terkendala sesuatu, kau udah nggak seperti yang pertama awal kau datang. Kalau waktu datang itu ibu yakin kau memang betul-betul benar-benar tulus gitu, maksudnya benar-benar keingintahuanmu itu besar gitu. Gua harus bisa, gua harus ini, gua harus begini. Dan balikkan lagi ke titik itu aja. Gitu. Nggak perlu bingung, Jadi ya ambil napas, berpikir lagi seperti awal pertama datang itu keinginannya pasti waktu pertama datang tuh aku harus ini. Balikkan lagi ke titik itu. Kalau bagus saja bingung gimana dengan orang lain kan gitu. Coba apapun arahan dari siapapun itu sangat dibutuhkan. Kita nggak usah harus mungkin selama ini hanya Opung aja yang bagus dengarkan, itu tidak boleh. Lingkungan itu harus bagus dengarkan semua, karena semuanya itu
saling berhubungan gitu. Kalau kita hanya mendengarkan perintah opung saja ya tetap nggak bisa. Lingkungan terutama dari hal terbawah siapapun orang yang di situ, dari depan, belakang sampai ke atas itu semuanya berkaitan. Mungkin apa bagus mungkin selama ini sudah ada mungkin apa ada rada angkuh dengan yang sudah bagus dapat, itu pun bisa mengubah cara pandang bagus dan merubah pola pikir bagus. Gitu. Jadi siapapun orang yang menasehati harus bisa diterima, bukan hanya opung saja yang harus bagus dengarkan. Kalau namanya opung itu udah ibarat kata ya udah wajib, itu udah nggak ada yang bisa merubah, tapi semuanya juga harus bagus dengarkan. Itu coba ngomong aja apa yang menjadi kendala. Iya, kadang di situ ya kadang kan Bu. Jadi apa kita ngomong belak-belakan aja. Iya. Gitu. Jadi seolah jadi gimana kadang aku Bu. Di titik itu kayak sekarang ini lah kan. Semenjak juga gitu kan Bu, semenjak aku jadi nggak habis bayi itulah kan Bu. Kadang kebingungan sendiri gitu. Kadang abis kerjakan itu nggak selalu pas sama opung juga Bu. Kadang disuruh opung ini, kadang selalu nggak sesuai gitu Bu. Jadi setiap aku jadi ada rasa takut jadi setiap mau melapor gitu Bu. Karena setiap apa yang ku lakukan itu sering kan yang ku lakukan salah gitu Bu. Jadi setiap aku mau lapor sama opung udah takut duluan gitu Bu. Di situ memang disitulah memang aku jadi gimana ya, disitulah aku juga merasa di situ salah aku Bu, yang kemarin itu kan setiap mau ngelapor sama opung gimana ya, nanti kalau misalnya kalau misalnya dikasih tahu gimana ya, kalau kena marah ya gitu, langsung ngeklaim gitu Bu kemarin itu. Makanya udah itu penyakitnya. Berarti itu penyakitnya, karena kan udah dibilang rasa takutmu akan menghantarkanmu ke titik itu kan. iya Bu. Ya sekarang begini aja bagus, berarti itu udah penyakitnya, rasa takut itu tadi. Takut ntar laporan salah, akhirnya salah beneran. Yang diminta opung kan ibarat kata mau bener atau salah, mau udah selesai ataupun belum selesai, bukan itu, tetapi laporkannya tuh udah semana. Ya kan, kalau memang nggak bisa ya nanya, kan gitu doang sebenarnya. Iya. Udah ketakutan dan kebanyakan orang yang semuanya itu drop mentalnya karena ketakutan semua. Nggak usah jauh-jauh, contohnya suami ibu sendiri pun seperti itu. Takut, akhirnya akhirnya salah gitu loh. Jadi sulit ya, gimana sih untuk menjelaskan apa sih yang ditakutin dari opung gitu kan maksudnya. Kan segala sesuatunya itu bisa ada penjelasan. Setiap kejadian itu ada penjelasan, ada saksi, ada kronologi. Kalau misalnya laporan belum selesai dikarenakan ini kan bisa dijelaskan sebelumnya. Jadi ya semakin kita takut, opung itu orang paling bisa membaca pikiran manusia. Mau percaya mau enggak. Jadi dengan mata kita berkedip aja opung udah bisa ngebaca. Mulut kita bergerak itu opung udah bisa ngebaca. Jadi opung lebih tahu lah kalau ini orang ketakutan, ini orang yang biasa saja, ini orang yang dibuat-buat, itu opung tahu. Ya makanya kalau ibu bilang sih ya kau harus kembali ke titik pertama kali kau datang. Gimana dulu titik pertama kali datang, ya itu kau sendiri yang tahu. Iya. Karena waktu pertama kali datang kau benar-benar yang tulus, ikhlas. Ingat nggak waktu opung Claudia ngasih nasihat sama kau? Iya. Nah itulah benar-benar kau dari hati. Jadi kalau udah dari hati itu kan bukan manusia yang menggerakkan, tetapi Tuhan yang menggerakkan, namanya hati.
mau naik nih bang. Ya. Yang abang pandang lah dari aku apa sih sisi kekurangan. Kekurangannya lah, ya. Ini Gus ya. Iya bang. Mohon maaf ya kalau mungkin saya ada kesalahan ngomong atau tidak kesalahan Ya. ngomong. Nggak apa-apa. Jadi gini Gus. Ya, kita sih Bagus, kurang kita, dekat, kurang dekat. si Bagus ini masih hitungannya masih belum stabil untuk buat pergaulan, bicara dan pergaulan. Jadi kalau kita manusia itu sebagai orang bawah, masih di bawah umur, kita itu harus bersabar. Karena bersabar itu mungkin itulah pegangan kita, ya kan? Karena buat seumur hidup. Satu jujur, Sabar. rajin, dan semangat itu buat pegangan kita sendiri buat seumur hidupnya. Karena kalau kita nggak jujur, mungkin ya jatuh lah. Siapa yang mau bantu? Saudara ya kaya. Kalau kaya, saudara cuma kaya. Cuman kalau kita untuk membantu ya sekedarannya aja. Jadi kita si Bagus ya mohon maaf ya. Si Bagus ini ya mungkin saya kan lebih tua lah ya dari si Bagus kan. Ya kalau disuruh sama yang tua atau yang muda ya mungkin kita hormatin lah. Kalau kita lagi sibuk atau nggak sibuk, ya kalau lagi sibuk ya mohon maaf kita lagi sibuk, nah kita boleh ya udah nggak apa-apa lah, ntar bisa nyari lah yang lain. Iya, kan? betul. Jadi si Bagus juga harus jaga, satu jaga jujur, terus nurut, rajin, semuanya gitu kan. Itu jadi imamnya ya. Iya, itu buat pegangan imammu sendiri. Satu, Bagus sebenarnya nggak boleh merokok dulu lah. Saya kasih tahu karena kamu masih banyak perjalanan, kamu masih panjang. Karena perjalanan kamu panjang kan nggak mungkin lah kita punya orang tua nggak ngasih. Orang tua itu nomor satu lah bagi Bagus kan. Ya, kamu harus jujur, rajin, dan semangat, ikhlas kerja. Gitu. Karena saya kasih tahu Bagus ini masih kurang gitu. Kurangnya di mana? Bandelnya ini masih ini gitu, masih belum stabil, kadang bandel, kadang enggak, kadang bandel, kadang enggak. Nah, sekarang cukup kerasnya. Nah, Bagus. Ucapkan mata, hayati perkataan Om Budiman, hayatin, masuk ke hati, biar itu jadi imammu di perjalananmu, dan katakan apa yang dari dirimu kepada Om Budiman. Pejamkan mata. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Budiman. Ya, yang sama Gus. Memang aku mengenal abang, memang orangnya sama aku ya enak gitu, mau mengasih tahu aku tentang gimana, tentang di sini gitu kan, tentang aku mulai bandel gimana gitu. Memang biasanya juga aku juga mengingatin aku gitu, jangan gimana deh Bus, apalagi soal merokok. Kadang kan merokok diam-diam kan Bung. Kapan? Kadang Bung. Kapan terakhirnya kau merokok dan diam? Yang sebelum perjanjian itu Bung. Oh iya, dia kan. Oh, Om Budiman, ini kupukul dia kemarin kan gini. Dulu kan setelah datang kan kau ngerokok. Berarti galah, aku bilang kan. Berarti galah. Satu saat pas dari atas, udah aku gak melarang. Tanya hatimu. Apa bukan hatimu? Ya, aku harus ikutin gitu kan. Saya masih merokok, nanti pelan-pelan. Sampai tinggal gitulah. Suatu saat kenal Budiman Fikri yang sekarang ada di Hunter. Nah, jadi kumpullah kami. Karena Fikri mau kita kuliahkan. Beliau lah kusuruh untuk menghati hatinya. Datanglah kami sama mau dulu ke rumah Nelson dulu. Nah, karena dia cucuku di sebelah kananku. Ku panggillah Fikri, Fik, sini kau duduk kau. Kiri kanan kalau mereka. Fikri, enggak lagi Pak, enggak lagi. Dulu pernah merokok? Pernah. Oh, kau dulu pernah merokok? Pernah. Sekarang enggak merokok lagi? Enggak. Wah, kumpul. Bagus. Nih, ini adikmu dulu merokok, bisa nggak merokok? Kau kenapa masih merokok? Sekarang ayo. Akhirnya gitu Bagus ya. Iya. Dan itu apa kau rasa Pung dulu Pung? Ya situ memang merasa kena kalah kan, apalagi pas di saat Opung nanya kan, coba. Terus aku naik Fikri Pak, di situ jangan kau tak sampai Fikri bilang Opung gitu kan. Kau tak sama sampai yang di bawah itu gitu kan. Ya, betul juga aku pikir gitu Pak. Karena kan ngapain kau tak Fikri gitu kan? Toh Gue lagi nih. Coba tanya kenapa merokok? Jadi kenapa kau bisa nggak merokok?
ini sampah ini juga bisa jawab itu. Atau semut yang dibawa coba tanya. Tahu itu. Nggak usah hal gitu kau tanya sama adikmu, aku bilang gitu ya. Iya. Dari situ Pak mulai memang kena kali gitu kan. Memang jujur pas udah itu juga masih pernah, tapi kan nggak separah dulu lagi. Iya. Sebenarnya udah memang drastis banget lah. Dulunya kadang beli berbungkus itu kan, sekarang kadang sebatang. Pas memang udah asam kali gitu. Yang jujur aja Bung. Hidung lu yang asem. Hidung lu yang asem. Jadi memang mudah-mudahan udah menuju ke situ lah Pak. Oh, ya. Udah memang udah nyampe lah. Udah nyampe lah. Enggak, dulu. Sekarang udah nyampe apa masih menuju? Udah nyampe Bung. Udah nyampe di situ kan? Iyalah. Kalau nggak nanti kau diterkam itu harimau begitu loh. Iya. Dan udah nyampe di situ dia. Tapi nyampe di situ, ya aku juga susah nyampe di. Akhirnya sampai nangis lah dia. Oh, enggak gini. Ku suruh kau pergi ke rumah ibu Dini kau, gitu. Pas kumpul apa kan ke situ? Pas kumpul apa ke situ? Pas Bapak Yonan datang itu Bung. Pas datang Yonanda dulu. Datang Yonanda orang NHPK. Baru kumpul itu. Yonanda lihat juga tuh. Iya. Mau pergi dia. Sini yuk. Salam dulu semua ini. Salam dulu. Mau Pak Predi. Saya Pak Predi, salam dia. Nah, dipeluknya apa kau bilang Pak Predi dulu? Dia mulai nangis dia. Ini itulah udah sadar gitu Pak. Kan. Aku juga memang disal kalahin perbuatan begini, nggak bakal like buat gini gitu. Sama seperti ini, sewaktu Om Budiman dulu udah salah itu sama bagus ya. Iya, berarti kalian berdua sudah pernah kudidik dalam hati itu ya. Iya. Oke, lanjut. Terima kasih lah Pak. Apalagi kan sekarang aku di masalah adil lah. Iya. Yang nggak stabil, kadang udah jenuh, kadang udah senang, kadang udah sedih gitu kan. Iya. Nah, aku berharap lah Bapak selalu memperhatikan. Kalau misalnya Bapak lihat aku salah, tegur aja Pak. Iya. Kalau Nggak begitu. salah, tegur aja. Nggak usah Bapak up sama anggap aja aku anak Bapak gitu. Itu bukan anggap aja. Iya. Aku anak Bapak gitu aja. Gitu. Karena gini. Kau datang dari Boktan SMB, Sekayan. Bapak ini termasuk ikut membangun Sekayan. Iya. Ayah dulu belum bekerja di Sekayan, Bapak ini sudah di situ. Jadi ini ada, kamu manggil apa sekarang? Panggil Bapak, Bu. Kamu manggil ayah. Oh. Mulai sekarang mau kamu manggil ayah Mbak Budiman? Mau, Bu. Ya, panggil. Yuk. Siap ya. Iya. Mulai sekarang aku manggil ayah sama. Iya. Terima. Iya. Kan gini juga. Waktu puasa dulu, tiba-tiba nangis deh. Kenapa mau nangis? Akhirnya, ini baru dia bulan Ramadan, jauh dari keluarga. Kurasa ada kau yang pernah manggil ayah sama orang? Di Jakarta? Enggak ada, Bu. Belum ada manggil ayah kan? Kalau Bunda udah ada kan, Bunda ayah ada. belum begitu. Ini ayah, peluk ayahmu, ini ayahmu yuk. Biasa ayah ya, dia pernah tahu kan ya? Iya. Jadi setiap ada inimu, keluhanmu, ke wanita ada Bu Heni. Yang lebih tua ada Bu Dini. Ya, kalau bicara tentang di sini, betul ada Pak Ustadz, ada Pak Haji, ada Pak Predi, ada Opung. Tapi hanya dialah ayahmu. Itulah kedekatan batin itu. Nah, kenapa aku bilang itu? Dan dengar tadi, Om Budiman dulu karena orang batinnya yang nggak terima, dia anak kecil panggil carcol, nggak terima batinnya. Udah, akhirnya kerja ya nggak jelas lah. Nggak jelas. Karena orang nggak jelas sama kita kan nggak bisa. Pulangkan. Karena aku lu hanya mendidik. Gimana pun aku pasti ingat jasa-jasanya gitu kan. Jasa-jasanya lah. Akhirnya setelah dibersihkan, di kotornya itu dibuang di luar, datang ke sini, itu awalnya tadi jadi Budiman kan. Kita ingat jasa-jasa orang lah. Si Tudang almarhum. Tiba-tiba datang Lorenzo minta kerjaan. Kan kita nggak butuh sekarang pekerja kan? Nggak butuh pekerja. Tapi aduh, bagaimana lah kita mengingat kebaikan dulu sama almarhum kan? Ya udah datanglah kau. Nah itulah kita nggak pernah melupakan sejarah. Iya betul. Iya kan? Ya betul itu. Karena sejarah itu adalah anugerah. Betul. Anugerah dari yang kuasa yang maha besar. Itulah. Iya ya. Karena
Karena sampai kapanpun sejarah itu sama kayak kita zaman perang sampai zaman sekarang. Nah itulah sejarah. Betul. Sama kayak si Om, pernah dia membantu si Om, ya mungkin si Om, ya sejarah si Om, ya nggak bakal dilupakan. Jangan lupakan lah, enggak lah. Ya, seumur hidupnya. Iya, nggak bisa kita balas sama kita memberi beliau ya kepada anaknya, Iya, anaknya. nggak kepada anaknya, kepada orang lain lah kita kasih akhirnya. Iya. Kan kenapa aku mau memberi sama orang lain? Ya banyak kita tengok dari dulu dari orang kita nggak ketemu sama dia. Iya. Bagaimana kita memberikan sama dia sama orang lain lah kita beri kira-kira begitu Budiman kan? Iya betul. Makanya opungmu, opung guru agama manggil Om sama Budiman, itulah bayangkanlah. Iya betul. Iyalah, dulu semua orang carcor, semua orang Ommu sekarang manggil Om sama Budiman gitulah. Bangga gak kau manggil ayah sama Budiman? Bangga Bu. Itulah ya. Terima kasih. Maksud saya nih, saya sih ngasih tahu ya kan, semuanya kalau si Om atau ngomelin, ya kamu namanya domelin sama atasan atau sama yang lebih tua, ya mungkin kamu juga harus, oh iya, itu domelin merasa sayang, karena sayang itulah yang domelin karena didik gitu, bukan domelin pak enggak. Yeah. Karena itu sayang banget itu. Kalau ngomelin itu namanya kita masih dididik sama dia. Coba kalau si Om diem aja, diem aja, udah diem aja, si Om nggak mau nyuruh kamu bingung kan? Pasti kamu bingung. Coba kalau si Om ngomelin, nah itu ngomelin rasa sayang. Siapapun ngomelin kamu itu sayang, karena mendidik kamu yang biar yang benar, berbakti kepada perusahaan, berbakti kepada orang tua. Iya aja. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya di sini ingin menceritakan kekurangan saya. Jadi saya tuh punya satu kekurangan, yaitu telinga, kurang pendengaran. Bukan berarti tidak mendengar, cuma berkurang. Dan itu karena itu saya tidak pede untuk bergaul dengan kita semua. Hanya ya sesama divisi saja saya berbuka hati. Ke divisi lain saya belum berani untuk membuka, karena saya sering mengalami saya ngomong dengan yang lain, cuma mereka marah sama saya karena saya kurang mendengar, terlalu banyak gitu. Iya, jadi kembali ke semua ya, keluarga besar Totong Group, beliau sudah mengakui kekurangannya. Jadi jangan seorang pun ini terjadi olok-olokan. Semua kita harus membangkitkan semangatnya biar dia, karena dia nggak pede dia. Jadi nanti orang malah tersinggung ya aku dimarahin itu. Ya. Nah, jadi nggak seorang pun yang mau menjatuhkan dia. Semua kita harus mengangkat. Karena kita topang, ikat, mengangkat. Bapak yakin kalau udah pede dia sembuh nanti pelan-pelan. Amin. Gitu ya. Gitu Pak Ibar ya. Iya gitu. Ya, jadi kau mulai kau bergaul pelan-pelan. Nah, kalau ada gitu nggak usah hidup kalau nggak hati. Ya? Ya Pak. Kuat tangguh bilang. Kuat dan tangguh. Kuat dan tangguh. Iya gitu.